Oke, jadi nanti sambil teman-teman yang lain akan join, kita akan mulai saja untuk kelas hari ini, hari Selasa, 28 September 2021. Kita akan berdoa begitu ya, yang akan dipimpin oleh teman kita. Saya minta Seto Probo Pangestu untuk pimpin kita dalam doa. Seto Probo bisa mendengar suara saya? Oke, kemungkinan masih kesusahan sinyal ya. Oke, mungkin kita tunjuk Elizabeth. Silakan Elizabeth. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di Google Meeting ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pelajaran kita pada hari ini Tuhan, memberkati teman kita yang akan presentasi, kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada Pak dosen kita Tuhan. Kami serahkan pembelajaran pada pagi ini ke dalam tangan Samu dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Elizabeth Pamoring Tias yang telah pimpin kita di dalam doa. Semoga dalam 1 jam ini, 1 jam lebih sedikit kemungkinan ya, kita akan berdiskusi mengenai materi-materi berjalan dengan lancar begitu. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita yaitu Siva Rahmawati. Ya. Materinya berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Apa itu Pancasila sebagai Dasar Negara? Apa itu kedudukan Pancasila itu sebagai apa saja nanti akan dijelaskan oleh Siva. Teman-teman bisa memperhatikan, bisa menyimak penjelasannya dan nanti bisa bertanya begitu ya. Baik, untuk memulai presentasi ini saya beri kesempatan Siva untuk mempresentasikan materi. Saya persilahkan. Saya share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Ya, baik, teman-teman dan Pak Dion. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dengan anggota yaitu Patricia Mayang dengan NIM 46202026 dan saya sendiri Siva Rahmawati dengan NIM 46202037. Selamat memperhatikan. Yang pertama dimulai dengan pendahuluan, yaitu Pancasila ini memiliki predikat atau sebutan berbagai macam. Di antaranya yaitu Pancasila sebagai filsafat atau pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang paling terkenal adalah Pancasila ini memiliki sebutan sebagai dasar negara. Nah, secara etimologis ini, istilah Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa Pancasila ini merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
dari mana aja sih kita dapat memahami Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama dari sejarah. Bermula pada sidang BPUPKI yang yaitu forum yang dibentuk oleh Jepang. Nah, pada periode yang dibahas, Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat bertanya kepada forum mengenai apa saja dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pertanyaan itu oleh anggota BPUPKI dirasa sebagai pertanyaan yang fundamental, sehingga banyak yang tidak cepat menjawabnya. Namun demikian berturut-turut 3 anggota merespon untuk menjawabnya melalui pidato, yaitu ada Muhyamin, kedua Supomo, dan yang ketiga ada Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Lalu pada forum ini dirumuskan 2 hal penting, yaitu yang pertama ada dasar negara atau yang kita kenal sebagai Pancasila, dan rancangan hukum dasar yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Soekarno mengemukakan usulan bahwa istilah Pancasila adalah istilah yang tepat untuk memberi nama 5 prinsip yang diajukan sebagai rencana dasar negara. Rumusan final yang disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara adalah yang kita kenal sekarang yaitu 5 sila Pancasila. Lalu yang selanjutnya ada pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam sebuah undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ... Nah, dalam pembukaan UUD 1945 ini sangat jelas pada kata-kata di atas bahwa Pancasila adalah dasar negara. Walaupun dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tidak ada kata Pancasila, tetapi negara yang dimaksud adalah negara yang berkedaulatan. Selanjutnya ada Mukadimah Konstitusi RIS. Dalam Mukadimah Konstitusi RIS ini berisi, maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, perikebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna. Nah, walaupun pada rumusan sila-sila Pancasila berbeda dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, namun esensinya Pancasila pada masa itu dan di dalam Mukadimah Konstitusi RIS dasar negaranya tetap. Lalu selanjutnya ada Mukadimah UUDS 1950. Dalam Mukadimah UUDS 1950 ini, rumusan sila-sila Pancasila sama dengan yang terdapat dalam Mukadimah Konstitusi RIS, walaupun rumusannya berbeda dengan yang terdapat dalam UUD 1945. Jadi dari 4 dokumen di atas yang sudah saya sebutkan, baik dari sudut historis maupun dokumen seperti pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi RIS, dan Mukadimah UUDS 1950, kedudukan Pancasila sama, yaitu tetap sebagai dasar negara. Lalu selanjutnya ada TAP MPR RI nomor XPII MPR 1998. Pasal 1 ini berisi pencabutan kembali TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, serta penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 TAP MPR RI menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara sehingga jelas akan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ke depannya. Lalu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada memperkuat berdirinya negara Indonesia. Nah, dalam konteks ini, negara ini diibaratkan sebagai rumah. Nah, kalau rumah itu agar nggak cepat roboh,
memerlukan fondasi yang kuat atau dasaran yang kuat. Nah, negara ini juga memerlukan fondasi atau dasar yang kuat yang telah disepakati oleh semua pihak untuk didirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu Pancasila ini telah menjadi pilihan dan kesepakatan melalui forum BPUPKI dan PPKI sebagai dasar negara. Yang kedua, menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membimbing jalannya kehidupan NKRI. Yang ketiga, menjadi sumber hukum nasional. Sumber hukum yang dimaksud adalah sebagai faktor filosofi yang ikut membentuk hukum positif. Hukum yang dimaksud adalah hukum berlaku dalam negara, meliputi suasana kebatinan, dan mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Oke, baik. Tadi Siva sudah mempresentasikan kurang lebih ada 10 menit ya. Sangat cepat sekali ya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu ada beberapa hal yang dikemukakan begitu. Oke, baik. Kita akan masuk ke termin pertanyaan. Saya akan melihat siapa saja yang ingin bertanya. Silahkan untuk raise hand supaya saya bisa melihat. Dan nantinya kalian akan berbicara secara langsung ataupun menuliskan di kolom chat. Silakan yang mau bertanya untuk raise hand dulu. Oke, Victorius Galih Adi Jatmiko. Ya, ada lagi? Ini ada 3 penanya, silakan. Baru 1. Oke, mungkin 1 ya, 1 dulu ya, nanti yang lain menyusul. Silahkan Victorius Galih untuk menyampaikan atau sudah ditulis di chat? Saya sudah menulis di chat, Pak. Oke, ya. Saya bantu untuk bacakan. Oke, baik. Pertanyaan dari Galih adalah, bagaimana menyikapi kelompok tertentu yang kurang bisa memahami pentingnya Pancasila saat ini, sehingga sikap perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan dapat mengancam kelestarian NKRI. Ya, jadi pertanyaan dari Galih, bagaimana menyikapi ini kita sebagai apa ya? Contohnya kita sebagai mungkin pemerintah ya, atau sebagai generasi muda ya, ini bagaimana menyikapi kelompok-kelompok tertentu yang kurang memahami pentingnya Pancasila. Bahkan kelompok itu bertentangan dengan nilai Pancasila, bahkan kelompok pemberontak dan sebagainya. Itu bagaimana menyikapinya begitu. Silahkan Siva. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Victorius Galih Adi Jatmiko. Mungkin ini ya bisa ditanam hanya penerapan bukan saya bentar Pak nyusun kata-kata. Ya, tidak usah grogi, tidak apa-apa, ini temannya semua loh, semua sama-sama belajar, jadi tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang tidak pintar begitu ya, jadi semuanya sama. Ya, memang kita dalam menghadapi beberapa kelompok ya, kelompok itu mempunyai paham-paham tersendiri ya, dan tujuannya kelompok itu mungkin berbeda-beda. Bahkan ada juga kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Khususnya kita melihat yang akhir-akhir ini terdapat di dalam pemberitaan bahwa ada kelompok tertentu di daerah
Papua begitu ya, daerah pegunungan Bintang itu melakukan apa ya, seperti kekerasan kepada tenaga kesehatan yang ada di sana begitu. Jadi memang sampai saat ini masih ada ya kelompok-kelompok yang seperti itu, bahkan kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dinamakan dengan gerakan separatisme, gerakan yang ingin memisahkan diri di dalam NKRI ini. Jadi kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan begitu ya tadi pertanyaannya Galih. Bagaimana menyikapi kelompok-kelompok tersebut, apakah luah atau dibiarkan saja, atau apa yang harus kita lakukan begitu, ataupun kita sebagai nanti sebagai pemerintah begitu, bagaimana yang harus kita lakukan, apakah membasmi semuanya seperti pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu memang tidak ada kelompok selain kelompok Pancasila atau kelompok NKRI begitu ya. Jadi pada masa itu tidak ada kelompok-kelompok yang berpaham lain begitu. Jadi semua kelompok harus berpaham dengan Pancasila, harus berlandaskan pada Pancasila begitu. Jadi apakah kita akan kembali ke masa itu atau bagaimana? Ya, itu suatu apa ya, perenungan atau suatu pemikiran yang akan dilakukan oleh pemerintah pada saat ini begitu. Silakan Siva untuk menjawab. Mungkin penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan di Indonesia ini wajib apa ya Pak? Kayak di-upgrade gitu biar lebih fleksibel dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Terus dalam masa sekarang ini juga banyak anak-anak muda yang mungkin sudah mengikuti arus-arus perkembangan dari luar. Nah, mungkin kita sebagai anak-anak muda harus selalu mengikuti perkembangan hal-hal yang positif agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari perkembangan zaman. Apakah cukup? Oke, Gali sudah menulis. Baik, terima kasih. Oke, Siva, saya kira cukup untuk jawabannya begitu. Oke, selanjutnya saya akan buka termin kedua. Silakan siapa yang ingin bertanya lagi, silakan untuk raise hand. Ya, ada Valentina Rinda. Dua lagi. Ya, ada Krishna. Satu lagi ada Devi. Oke, saya tutup untuk termin kedua ini. Nanti saya lanjutkan termin ketiga. Ya, tidak semua dituliskan di chat ya, boleh untuk menyampaikan dalam mikrofon begitu ya. Ya, silakan saya persilahkan untuk Valentina Rinda untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok, tolong jelaskan menurut kelompok 3 mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya, kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Oke. Cukup? Langsung dijawab atau ditampung dulu, Pak? Silakan, Siva. Kalau sudah siap untuk menjawab, dijawab sekalian. Oh iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valen. Menurut kelompok kami, mengapa negara Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila ini sesuai dengan cita-cita, jiwa, dan kepribadian Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, serta keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Jadi itu merupakan alasan bahwa Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Apakah jelas, Valen? Baik, terima kasih Siva. Ya. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Valen. Lalu yang kedua, Krishna, apakah sudah menuliskan dalam chat? Oh, sudah. Oke, saya bacakan. Sudah. Ya.
Atau boleh disampaikan saja, silahkan, biar lebih jelas gitu. Silahkan Krisna. Oh, baik Pak, saya itu kan bertanya itu, tadi kan dijelaskan salah satu fungsi dari Pancasila itu kan menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya? Sama kalau bisa beri contohnya tuh salah satu gimana di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi pertanyaannya tolong diulang, jangan terlalu cepat. Pertanyaannya itu maksud dari apa? Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Itu maksudnya tuh gimana? Kemudian kalau bisa tuh kasih salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari. Ya. Saya sudah maksud ya. Jadi apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, dan kalau bisa ada contohnya, begitu ya. Oke, Siva bisa langsung dijawab. Iya, sebentar Pak, sebentar. Oke, ya jadi beberapa kedudukan Pancasila ada banyak ya. Salah satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. Apa itu maksudnya? Kenapa kok harus ada dasar? Kenapa kok tidak langsung tiangnya saja? Kenapa harus ada dasarnya? Ya, itu bisa nanti dijawab oleh Siva. Karena suatu negara itu ya memang mempunyai dasar ya. Beberapa negara di dunia ini juga ada dasar negaranya, tetapi tidak semua Pancasila. Hanya Indonesia yang memilih untuk Pancasila. Yang lain ya banyak ya, ada yang berpaham-paham yang lain seperti komunisme, ada sosialisme, dan lain sebagainya. Itu Indonesia memilih Pancasila itu pasti mempunyai alasan. Alasannya banyak ya. Nanti bisa dijawab oleh Siva begitu. Saya jawab ya Pak. Ya, silakan. Tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara penyelenggara kehidupan ini sama saja seperti rumah yang membutuhkan fondasi. Nah, negara ini memerlukan fondasi agar masyarakatnya ini tetap bersatu, tetap biar tidak terpecah belah. Nah, mengapa kita memerlukan Pancasila ini sebagai penyelenggara kehidupan bernegara? Menurut saya adalah agar masyarakat mempunyai pandangan hidup bangsa untuk memersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk atau beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Lalu contohnya ya, contoh kehidupan bernegara. Mungkin seperti menghargai kebudayaan dari suku-suku lain, tidak saling mengejek, menghargai keagamaan yang lain, seperti itu contohnya. Apakah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya. Krisna, pertanyaannya sudah terjawab oleh Siva, jadi saya akan menambahkan sedikit saja bahwa tadi yang saya sampaikan, jikalau suatu negara tidak mempunyai dasar atau tidak mempunyai pondasi, ya tadi diibaratkan suatu rumah, pasti akan roboh ya kalau tidak ada pondasinya. Nah, itu sama halnya seperti suatu negara yang tidak mempunyai dasar penyelenggaraan, maka kehidupan negara itu akan kemana, akan dibawa kemana begitu, tidak jelas begitu ya. Jadi memang kita harus mempunyai dasar atau prinsip sebagai mahasiswa. Kalian juga harus mempunyai dasar. Kenapa kok saya memilih jurusan A? Kenapa saya memilih jurusan B? Apa motivasi saya atau apa yang ingin saya capai setelah saya nanti lulus? Itu juga harus kalian pikirkan. Sebelumnya ya harusnya hari ini saat perkuliahan seperti ini ya kalian hanya mewujudkan gagasan-gagasan yang
ingin kalian capai begitu. Jadi kalian tidak bisa kuliah malas-malasan, kalian tidak bisa kuliah hanya masuk sekali dan lainnya tidak mengikuti, begitu tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalian harus mempunyai dasar untuk menentukan arah dan tujuan hidup kalian begitu. Apalagi kalian sudah menginjak masa remaja akhir dan dewasa awal ya, ini di dalam perkembangan peserta didik sudah mampu untuk berpikir sendiri, mampu untuk bisa menentukan arah kehidupannya sendiri. Jadi saran-saran dari orang tua, saran-saran dari guru itu hanya sebagai masukan belaka, tidak sebagai penentu. Jadi yang menentukan itu adalah kalian sendiri begitu. Tambahan dari saya cukup. Kita ke pertanyaan yang ketiga oleh Debbie Natalia. Saya persilahkan. Oke, baik Pak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan pada bagian slide sejarah, itu dikatakan bahwa Pancasila dirumuskan pada forum yang dibentuk oleh Jepang, yaitu BPUPKI. Nah, itu dipercepat karena ada pertanyaan yang fundamental. Nah, itu maksudnya pertanyaan fundamental itu yang seperti apa, Pak? Contohnya yang menjadi Pertanyaan fundamental itu dipercepat. Terima kasih. Oke. Yang dimaksud dengan itu pertanyaan fundamental. Ya, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan ya mungkin ya. Ya, kemungkinan adalah pernyataan fundamental. Nah, iya, Pak. Ya. Pernyataan fundamental. Nah, pernyataan fundamental itu apa saja? Nah, itu ada di mana? Ya, tadi Siva sudah berusaha mencari ya. Nah, tidak apa-apa. Ya, kita itu harusnya begitu ya, tapi ya untuk menemukan sesuatu itu kita harus mencari. Mencarinya itu bisa dimanapun ya. Bisa tanya teman, bisa tanya Mbah Google, bisa tanya dosennya, bisa tanya orang lain, begitu boleh. Tidak Saya salah. tadi tanya teman loh, Pak. Iya, enggak apa-apa. Silahkan. Sudah ketemu belum? Sudah. Oke, ya silahkan. Pernyataan fundamental yaitu dasar, asasi, atau sesuatu yang sangat penting, prinsip dan hal pokok yang dijadikan pedoman atau dasar di dalam hal-hal tertentu. Definisi fundamental merujuk pada prinsip atau pernyataan yang memiliki kebenaran umum atau dasar realitas. Ya. Oke, baik. Makasih, Siva. Oke. Yaitu sebenarnya belum bisa menjawab ya, karena pernyataan fundamentalnya itu di mana? Nah, dalam Pancasila itu dinyatakan di mana begitu ya? Ya, saya akan bantu jawab bahwa pernyataan fundamentalnya Pancasila itu berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Siva, yang mengenai pernyataan Pancasila begitu. Jadi itu hal yang fundamental yang menjadi dasar Pancasila tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti oleh paham lain, itu ada di situ. Maka saya pernah katakan bahwa amandemen atau perubahan undang-undang dari mulai amandemen ke-1, kedua, ketiga sampai ke-4 tahun 2002 terakhir itu tidak mengubah pembukaan. Jadi yang dirubah hanya pasal-pasal yang ada di batang tubuh. Pembukaannya tidak dirubah. Kenapa tidak dirubah? Itu karena terdapat pernyataan fundamental. Terdapat dasar negara kita itu ada di situ. Maka tidak bisa dirubah begitu. Oke, sudah terjawab pertanyaan Debbie. Mungkin satu termen lagi, silakan yang mau bertanya. Boleh? Tadi kebanyakan sudah cewek ya, yang cowok juga sudah ada. Silahkan, saya buka lagi, mungkin satu penanya ya. Oke. Ya, mungkin sudah cukup untuk penanya. Jadi, tadi Siva sudah mengatakan juga ada beberapa
pertanyaan yang menyinggung masalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi apa ya istilahnya kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Ya, tadi ada dijelaskan juga, sudah dijawab. Saya juga mengatakan ada kelompok teroris ya, yang seperti di Papua atau kelompok separatis. Saya ingin meminta pendapat dari teman-teman begitu ya. Bagaimana sikap Anda jikalau Anda itu sebagai mahasiswa, kan kita harus bersikap kritis ya, kita harus bisa berpikir kritis menghadapi segala permasalahan begitu ya. Mengenai hal tersebut, mengenai kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok yang separatis, yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Kalau dulu ada DITII, ada distrik daerah untuk wilayah Islam yang akan menguasai Indonesia, terus ada PKI, sampai sekarang juga ada untuk Papua Merdeka, ada Maluku Serikat, dan sebagainya. Menurut pendapatmu, kelompok tersebut harus diapakan? Dan sikap Anda itu seperti apa begitu ya? Saya ingin bertanya kepada nanti semua akan saya tanyai ya. Kepada Ferdian Pramudito, silahkan untuk open mic dan mengemukakan pendapatnya. Ini hanya pendapat saja, silahkan. Ferdian, ya. Ya Pak, bisa diulangi? Ya, pertanyaannya ini untuk semuanya ya, nanti bisa sharing saja. Bagaimana pendapat Anda atau pendapatmu mengenai kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia begitu? Ya, menurut saya ini kalau misalnya pemerintah, ini kaitannya dengan pemerintah. Ini pemerintah harus tegas Pak itu. Tegas untuk menindaklanjuti kelompok-kelompok ini. Dan tentunya di ranah pendidikan pun juga harus diberikan suatu materi mengenai anti radikalisme, suatu materi begitu Pak. Sehingga anak-anak muda yang sekarang ini tidak ikut-ikutan untuk menjadi kelompok-kelompok tersebut yang membahayakan negeri ini. Itu pendapat saya Pak. Oke, baik. Dito sudah mengemukakan pendapat. Saya minta Muhammad Rifai untuk Iya, Pak. silakan. Mungkin pendapat saya mengenai kelompok-kelompok seperti separatis atau terorisme itu untuk dari diri saya sendiri janganlah terpengaruh sama kelompok tersebut karena kita kan ada dasar negara yang kita pegang yaitu Pancasila gitu Pak. Kalau tindakan yang bertentangan dengan dasar negara yang kita pegang atau kita anut itu kita halau atau kita cegah agar kita tidak ikut kelompok mereka, dan kalau kita tahu di sekitar kita ada kelompok tersebut maka kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar ditangani dengan semestinya gitu Pak. Kalau itu benar-benar merugikan dan menyusahkan negara gitu Pak. Oke, baik. Ya, jadi sebagai diri sendiri ya bisa menangkal begitu ya, tidak terlibat di dalam kelompok tersebut. Ini setelah saya menanyai satu-satu kok pada live ya, atau mereka takut atau gimana ya kok? Jadi saya tidak akan mengetes atau uji tes lisan ya, ini hanya berpendapat saja, jadi tidak usah takut ya. Setelah saya mau tanya satu-satu, kenapa semua pada live ya? Tidak ya. Ini mahasiswa UPSI mahasiswa hebat ya, jadi tidak takut ditanyai satu-satu ya. Oke, saya minta satu pendapat lagi ya. Dani Kristiana, silakan Dani. Dani, apakah bisa mendengar suara saya?
Oke, mungkin sinyalnya kurang mendukung ya. Satu lagi ya, siapa ya? Tadi sudah cowok semua, sekarang cewek. Maresti Kartikowati, Iya, Pak. silakan. Mungkin kalau dari saya sendiri ya sama kayak Muhammad Rifai tadi, jangan dekat-dekat sama paham-paham kayak gitu, kayak membentengi diri sendiri gitu, Pak, dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan dari kecil gitu. Terus kan sekarang kayak apa ya, banyak paham-paham yang mengajarkan kita buat makin mencintai Pancasila gitu, makin mengamalkan Pancasila gitu. Kayak kalau di UKSW kan juga ada gitu, gitu Pak. Oke, baik. Jadi aktif ya di dalam organisasi atau kelompok yang apa ya istilahnya anti radikalisme ya, supaya kita dapat mencintai Pancasila lebih dalam begitu ya. Oke, Iya Pak. tadi sudah dikemukakan. Oke, Wahyu Dwi Setiawan mau berbicara, silakan Wahyu. Kalau menurut saya ya Pak, tentang kelompok-kelompok teroris dan separatis itu, kita sebagai masyarakat itu seharusnya itu ikut memerangi ya Pak. Dengan kita lebih memahami tentang nasionalisme dan kita lebih ikut dalam kemasyarakatan, tetapi tidak ikut dalam kelompok-kelompok yang radikal tersebut, Pak. Sehingga itu akan membuat kita menjadi baik di mata masyarakat dan juga tidak akan membuat kita terjerumus ke dalam kelompok-kelompok radikal, Pak. Oke, jadi dari kita sendiri ya, untuk memeranginya harus semuanya itu supaya tidak terjadi apa ya istilahnya terorisme, itu kita harus memerangi dengan memberantasnya sama. Oke, terima kasih Wahyu Dwi. Selanjutnya ini Marcel Raisen, silahkan Marcel mau menyampaikan pendapatnya. Saya cuma mau nambahin Pak, sebenarnya menurut pandangan saya, sebenarnya kelompok-kelompok itu tuh terkait dengan uang sih Pak. Jadi mereka kayak prinsip Belanda dulu gitu loh Pak, politika di domba gitu Pak. Contohnya yang di Papua itu, saya pernah melihat beritanya itu bahwa ada orang yang mengadu domba antara politisi di Papua dengan kelompok yang radikalisme di Papua itu, dan orang yang adu domba itu tuh kabur ke Australia gitu Pak. Terus ada juga kalau yang di di daerah Jawa itu, yang kelompok radikalisme di daerah Jawa itu biasanya kan bisa kita lihat orang-orang yang berduit, orang-orang ketuanya itu, maksudnya yang pelopor itu kan mereka kan orang-orangnya lebih berduit gitu loh Pak, kayak gimana ya, kalau ikut saya nanti saya biayai gitu loh, menurut saya gitu. Terus untuk kita sebagai generasi muda, menurut saya itu paling penting itu kita harus selektif terhadap berita-berita hoax sih. Soalnya saya lihat Indonesia itu sangat rentan banget namanya berita hoax. Contohnya yang dulu itu yang kebijakan mengenai yang kerja itu, aku lupa itu kan sampai bikin kayak penandatanganan petisi bla bla bla. Itu saya cek ulang, ternyata apa yang disampaikan di situ tuh sama yang diungkapkan oleh pemerintah itu ternyata berbeda gitu Pak. Oke, jadi lebih aktif ya di dalam penangkalan pemberitaan hoax ya, karena memang kita hidup di era digital dan semua itu bisa dibuat ya, seperti surat-surat itu bisa dipalsukan dan sebagainya. Itu sebagai generasi muda harusnya kita sebagai generasi yang penangkal hoax ya, begitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Ya, saya rasa cukup.
Silakan Siva Rahmawati untuk menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dan dari pertanyaan dari teman-teman. Silakan Siva. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Menurut saya adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila sangat diperlukan agar Indonesia ini tidak terpecah belah, agar tetap menjadi satu kesatuan dan tetap mempertahankan keberagaman budaya yang sangat beragam. Jadi kita sebagai anak-anak muda yang masih bisa paham tentang bahaya negatif dan positif dari radikalisme, maka kita harus menjauhinya dan tetap menjaga 5 dasar Pancasila. Begitu, Pak. Oke, terima kasih tentang kesimpulannya. Sekalian saja Siva untuk menampilkan keberagaman yang sudah dibuat ya. Silakan. Ya, Pak. Apa sudah terlihat? Baru proses ini. Oh ya. Kelihatan, Pak. Ya, sudah terlihat. Saya akan menjelaskan budaya, yaitu tradisi saparan yang ada di domisili saya. Tradisi saparan ini adalah tradisi Jawa yang dilaksanakan saat bulan Safar pada kalender Jawa. Nah, tradisi ini mulanya lahir setelah pagebluk atau wabah penyakit yang menyerang desa Kopeng. Tradisi ini dilakukan dengan maksud supaya bencana ini hilang dan masyarakat menggelar sebuah acara bersama. Nah, dalam saparan ini biasanya warga desa akan memanen hasil panen yang melimpah, dan acara saparan akan dilakukan selama 3 hari selama bulan Sapar. Nah, pada saparan setiap rumah ini akan menyajikan makanan dan minuman untuk tamu yang akan datang. Biasanya 1 hari jika mengunjungi 10 rumah, itu syarat mutlak yang harus kita lakukan saat menghadiri acara saparan adalah kita ini wajib makan berat atau makan nasi dengan berbagai lauk seperti ikan. Jadi kita harus mengambil porsi yang cukup dalam 1 hari untuk 10 rumah. Biasanya dalam saparan seperti itu. Nah, untuk saparan juga biasanya ada acara tarian daerah, wayang, reok, atau pasar malam. Biasanya di Kopeng ada pertunjukan wayang, reok, dan pasar malam. Begitu, Pak. Oke. Saat pandemi ini gimana? Apakah masih ada? Kalau saat pandemi sepertinya belum bisa ada saparan, soalnya tahun kemarin juga tidak ada saparan, Pak. Ya, berarti jadi warga desa memanen hasil tapi dibagikannya tidak kumpul-kumpul satu rumah seperti itu. Kalau ya, di tempat saya. Jadi tetap dibatasi ya untuk di acaranya. Oke, terima kasih Siva yang sudah berbagi mengenai keberagaman yang ada di daerah Kopeng. Ini Kopengnya di daerah mana ya? Kalau saya domisilinya enggak di Kopeng sih, Pak. Oh. Cuma dulu tinggalnya di Kopeng. Iya. Sekarang udah pindah. Oke, ya. Terima kasih Siva. Baik, untuk teman-teman yang lain minggu depan kita akan memasuki materi yang selanjutnya, begitu. Untuk teman-teman yang bertugas untuk hari Selasa depan supaya mempersiapkan dengan baik,
materinya dan dipresentasikan dengan baik begitu. Baik, untuk mendokumentasikan acara kuliah hari ini, silakan untuk semua open kamera supaya saya bisa melihat kehadiran kalian di hari ini begitu. Ya, sudah nampak beberapa. Yang belum Adelia, Tabita, Pinka. Oh, Seto sudah hadir. Ini Seto nanti doa penutup ya. Tadi kok belum hadir ya. Oh iya, Pak. Ya, oke. Dani belum kelihatan nih, Dani. Pinka belum. Kok membuka pada menutup sendiri ya. Oke, tidak apa-apa, mungkin karena sinyal ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Saya akan ambil dari sini. Silahkan untuk berpose ya. Boleh berpose atau enggak boleh. Nggak apa-apa. Silahkan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk menutup perkuliahan hari ini, kita akan berdoa begitu, yang akan dipimpin oleh Seto Probo Pangestu. Kepada Seto, saya persilahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melancarkan kuliah kami pada hari ini. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan. Tuhan tolong berkati terus dalam langkah kami. Terima kasih Tuhan, Yulia, amin. Baik, terima kasih Seto yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan kita semua supaya bisa beraktivitas dengan baik. Saya akhiri untuk kelas kita hari ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Dani kesusahan sinyal ya tadi ya? Halo Dani.